Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabarnya ibu-ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita sama-sama diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam setiap urusan, dan mudah-mudahan di dalam bulan Rajab ini kita diperkenankan oleh Allah memperbanyak amal-amal soleh dan insya Allah menjadi husnul khatimah. Marilah sama-sama kita bukakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ibu-ibu, kita akan lanjutkan pembahasan surat Toha yang insya Allah dari mulai surat Toha ini dari ayat 49 sampai 64 ya. Saya tidak mengambil 65-nya karena 65 itu punya sesi tersendiri dengan ayat-ayat berikutnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala faman rabbukuma ya Musa? Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Sampai pada ayat 55 disebutkan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka dari ayat-ayat ini nanti insya Allah akan kita dapati bagaimana dialog antara Fir'aun dengan Nabi Musa alaihi salam seputar apa? Seputar tentang ketauhidan. Dimana kita tahu sebelumnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemudahan bagi Musa untuk mendapatkan mukjizat baik dengan tongkatnya, kemudian baik dengan memiliki cahaya pada tangannya, begitu ya. Maka saat itu juga Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menjumpai Fir'aun. Nah, pada saat menjumpai Fir'aun inilah ya terjadi sebuah dialog, di mana dialog ini diharapkan ya bisa memberikan keluluhan hati dari Fir'aun untuk menerima ajaran ketauhidan. Tapi ternyata pada saat Nabiullah Musa alaihi salam menjumpai Fir'aun, yang ada justru Fir'aun melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi Musa yang menunjukkan sikap kesombongannya untuk menolak sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Harun. Nah, karena itu ibu-ibu kita lihat ya posisi yang pertama di ayat ini ya di 49, qala famar rabbukuma ya Musa. Jika kalian berdua adalah memang utusan Allah ya, jadi ada kata-kata dari Fir'aun itu, jika benar kalian itu adalah utusan Allah, coba kasih tahu aku, begitu ya. Siapa sih sebenarnya Tuhan yang mengutus kamu itu? Ya, faman rabbuka ya, rabbukuma ya Musa. Jadi siapa sih sebetulnya Tuhan kamu wahai Musa? Kenapa disebutnya Musa? Karena Fir'aun tahu ya bahwa pencetus dari risalah ini disampaikan adalah Musa. Sementara Harun itu adalah hanya saudaranya yang membantu setiap perjalanan Nabi Musa. Itulah kenapa ayat ini hanya disebutkan kata-kata ya Musa, tidak menggunakan ya Musa wa Harun. Begitu. Nah, oleh karena itu tampak jelas di sini bahwa Fir'aun ya mencoba menyampaikan pertanyaan kepada Musa
ya, siapa sebetulnya Tuhan yang mengutus kamu? Ya, kenapa? Karena mereka itu betul-betul atau Firaun itu betul-betul tidak mengakui sesungguhnya ya apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Dengan kata lain, ini adalah sebuah pengingkaran yang telah dilakukan Nabi Musa, tetapi dia mencari celah seperti apa agar Nabi Musa ini bisa tekuk lutut lah, kira-kira seperti itu ya, dengan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, Nabi Musa alaihi salam tentu saja menyampaikan kepada Firaun bahwa dia adalah utusan Allah yang diminta untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala agar Firaun itu bisa kembali kepada ketauhidan, kembali kepada agama yang fitrah sebagaimana dia dilahirkan. Tapi sekali lagi justru Firaun itu menganggap ya, siapa sih Tuhan yang mengutus kamu Musa? Sesungguhnya aku tidak mengetahuinya dan aku juga tidak tahu nih kalau ada Tuhan selain aku. Ya, karena memang Musa ini beranggapan dan mengakui kesombongan pada dirinya bahwa dia adalah seolah-olah seperti Tuhan. Ya, ungkapan bahwa dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan semesta alam. Kemudian Nabi Musa menjawab ya, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Nabi Musa menjawab, Tuhan kami adalah yang telah memberi segala sesuatu rupa dan bentuk yang sesuai dengan kondisi masing-masing dan sesuai tentu juga dengan manfaatnya. Kita contohkan, Allah menciptakan manusia dengan hidungnya, maka hidungnya ini dipasangkan oleh Allah untuk penciuman gitu. Kemudian Allah ciptakan mata, maka mata ini difungsikan pemanfaatannya untuk melihat. Begitu juga telinga ya untuk mendengar, mulut untuk berbicara ya, lidah, kemudian kaki, tangan, semua itu adalah fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah dan tentu itu mendatangkan pemanfaatan tersendiri. Karena itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi Musa menjawab tentang hakikat uluhiyah, tentang hakikat rububiyah ya yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala yang beliau sampaikan kepada Firaun ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dan kemudian apa yang ada pada diri manusia itu adalah sesungguhnya diciptakan oleh Allah. Ya, sehingga ketika Allah menciptakan segala sesuatu kepada manusia, manusia itu mengambil mengambil manfaat dari apa yang telah Allah ciptakan kepadanya. Oleh karena itulah Allah sendiri menciptakan manusia ya, didampingi dengan adanya hewan, adanya tumbuhan, karena hewan dan tumbuhan ini juga merupakan kebutuhan yang dimiliki oleh manusia. Nanti akan kita temui ada sebuah ekosistem antara manusia ya, kemudian hewan, tumbuhan yang dimana mereka saling membutuhkan satu sama lain, begitu ya. Oleh karena itu di dalam ayat ini Allah menetapkan kemampuan pada setiap makhluknya dan memberi mereka petunjuk kepada kemampuan mereka. Ya, maksudnya adalah Allah menetapkan perbuatan, ajal dan rezeki setiap makhluknya, dan disitulah Allah akan menetapkan apakah mereka melakukan keistiqomahan atau justru mereka melakukan penyimpangan. Jadi Firaun digambarkan oleh Nabi Musa alaihi salam betapa Allah Subhanahu wa taala telah memberi sesuatu rupa dan bentuk yang sesuai dengan kondisi masing-masing, sesuai dengan manfaatnya. Nah, kemudian dilanjutkan qala fama balul qurunil ula. Ya, setelah Nabi Musa memberitahukan kepada Firaun, ternyata ya Nabi Musa kembali memberikan penegasan ya bahwa Tuhan yang mengutusnya atau Allah yang mengutusnya ya, begitu kata Nabi Musa, adalah
Allah yang telah menciptakan, memberi rezeki, qala fama balul qurunil ula, memberi rezeki, menetapkan kadar kemampuan setiap makhluk, lalu memberi petunjuk. Maka kemudian Firaun berhujah dengan berbagai umat di masa-masa sebelumnya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan ya dari Firaun tentang apa, kalau kayak begitu umat-umat terdahulu tuh kayak gimana sih gitu. Jadi ingin menjatuhkan, menginginkan bahwa Nabi Musa itu kira-kira tidak akan pernah mampu menjawab pertanyaan itu. Jika demikian adanya, mengapa umat-umat terdahulu tidak menyembah Tuhanmu, wahai Musa, tapi menyembah berhala dan bahkan menyembah makhluk-makhluk lain. Nah, itu yang digambarkan oleh Firaun kepada Musa setelah Nabi Musa memberikan penjabaran terkait dengan hakikat keberadaan Allah yang Dia telah memberikan segala sesuatu kepada makhluknya. Kemudian qala ilmuha inda rabbi fi kitabi la yadhillu Rabbi walayansa. Kemudian Nabi Musa memberikan pernyataan bahwa kalau urusan yang gaib itu adalah haknya Allah, pemilikannya Allah. Ya, aku hanya ditugaskan untuk menyampaikan risalah ini, bukan untuk mengkhitab, bukan untuk memberikan hujah terhadap apa yang sudah Allah perintahkan dan apa yang sudah Allah tetapkan. Jadi segala sesuatu yang dulu yang Nabi Musa tidak tahu dan sesuatu yang akan datang juga Nabi Musa tidak mengetahui, itu adalah perkara yang gaib, perkara di mana hanya Allah lah yang mengetahuinya dari segala sesuatu yang Allah telah tetapkan. Ya, jadi jelas di dalam ayat ini sesungguhnya semua perbuatan mereka terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tercatat di Lauhil Mahfuz. Ya, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang pernah meleset sedikit pun. Selalu tepat. Ya, berbeda dengan manusia. Ya, kalau manusia itu punya keterbatasan, punya kekurangan dari sisi apa? Satu, dari sisi segala sesuatunya tidak pernah diketahui, gitu ya. Artinya tidak diketahui, tidak semuanya memang mereka bisa kuasai. Yang kedua, manusia itu pelupa. Makanya kenapa di sini disebutkan nanti di ayat selanjutnya perlunya kita mencatat ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Ya, jangan hanya sekedar mendengar begitu. Ya, makanya ibu-ibu, ilmu buat manusia itu tetap hakikatnya memiliki kekurangan, tetapi ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kondisinya tidak akan pernah meleset. Ya, selalu tepat sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Itu ya, Allah menjaga orang hamba-hambanya tentu saja yang tetap ingin memiliki ilmu, ya, yang dengan ilmu ini dia akan semakin yakin kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi dikatakan di awal ayat yang kita bahas hari ini ada pertanyaan dari Firaun. Qala famar rabbukuma ya Musa. Kalau begitu siapa sih Tuhanmu wahai Musa, kan begitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Firaun tentang umat-umat terdahulu setelahnya. Ya, pertama kali dia menanyakan tentang Tuhannya Musa, kemudian setelah itu kalau gitu umat-umat terdahulu kenapa gitu malah berpaling, justru dia lebih banyak yang menyembah berhala, ya, padahal jika memang agama yang dibawa oleh orang-orang terdahulu atau nabi-nabi terdahulu sebelum Musa itu adalah orang-orang yang benar, pasti mereka akan beriman gitu. Jadi ternyata pertanyaan ini, ya, ingin bukan Nabi Musa tentang sejarah, ya, tentang umat-umat terdahulu gitu. Jadi boleh dikatakan supaya apa ya, terkecoh lah kira-kira begitu dengan pertanyaan-pertanyaan dari Firaun kepada Musa. Tapi Musa menyadari, ya, sehingga dia menjawab dengan tegas bahwa untuk hal-hal yang bersifat masa lalu dan yang masa akan datang itu adalah kepemilikan Allah. Hanya Allah yang mengetahuinya. Perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang gaib, ya, sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa karena dia tidak hidup di masa dulu itu.
Dan di masa yang akan datang juga demikian. Ya, setelah Nabi Musa menyebutkan bukti ya terkait dengan keberadaan Allah, dengan penciptaannya, dengan segala pemanfaatannya, diturunkannya. Kemudian Allah memberikan sebuah gambaran tentang alladzi ja'ala lakumul arda mahdah. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini dengan cara dibentangkan. Ya, kalau bahasa dibentangkan itu secara kasat mata mungkin kita punya karpet gitu ya, punya tikar, itu kita bentangkan. Jadi seluas-luasnya, seterbuka-terbukanya karpet yang akan kita bentang. Nah, disinilah disebut mahdah ya, menunjukkan bahwa Allah membentangkan kepada manusia, kepada makhluk yang ada di atas bumi ini agar mereka bisa tidur, mereka bisa berjalan, mereka juga bisa berdiri, kemudian dengan tenang, dengan damai, semuanya dibentangkan oleh Allah untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan manusia. Kemudian yang kedua, wasalakalakum fiha subula. Jadi fungsi dari bumi ini dibentangkan, selain itu dia menjadikan jalan ke sana itu, maksudnya ke jalan menuju kebaikan dan kebenaran itu ditempuh dengan mudah gitu. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia itu tidak cenderung kepada kebatilan, tetapi mereka berusaha untuk mengarah kepada kebaikan. Nah, karena itulah kita bisa dapati sebuah kondisi bahwa Musa terus ya memberikan penjelasan kepada Firaun, tapi di satu sisi yang lain juga Firaun mencoba untuk mengelak gitu ya dari apa yang sudah disampaikan Musa. Kemudian yang ketiga, kenapa Allah membentangkan bumi ini? Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabati syatta ya, min nabatin syatta. Jadi kami menurunkan hujan dari awan dan dengannya kami mengeluarkan berbagai jenis tumbuhan berupa tanaman, buah-buahan yang ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit gitu ya. Kemudian dari semua pepohonan itu juga munculnya berwarna-warni begitu ya. Munculnya aroma yang tercium harum dan ada juga yang tidak tercium begitu ya. Itu semua adalah diberikan oleh Allah kepada manusia dan juga sebagiannya kepada binatang dan tumbuhan. Ya, kulu war'au ya. Kulu war'au ya an'amakum inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Kami ciptakan berbagai macam tumbuhan, sebagian untuk manusia dan sebagiannya untuk binatang ya. Kenapa? Karena ternyata ketika manusia membutuhkan binatang, binatang juga membutuhkan makanan untuk dia bisa berinteraksi, tumbuh kembang ya. Nah, disitulah dibutuhkan tumbuhan. Nah, tumbuhan juga membutuhkan apa? Membutuhkan energi gitu ya. Itulah adanya matahari, kemudian adanya kerja manusia yang memberikan pupuk dan lain sebagainya, yang akhirnya apa? Ada sesuatu yang tidak bisa terlepas ya. Jadi Allah memperlihatkan kepada manusia bahwa ketika dibentangkan segala sesuatu yang ada di muka bumi, itu sifatnya untuk menjadi sarana buat manusia, menjadi prasarana bagi sarana dan prasarana yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, tapi bukan menjadi tujuan. Ya, perlu diingat ya, setelah Allah menyebutkan berbagai manfaat tentang bumi dan langit, ya, Allah lalu menjelaskan bahwa semua itu bukan tujuan yang dicari, tetapi hanya untuk semata mencapai manfaat akhirat. Maka berbahagialah bagi kita kaum muslimin yang betul-betul menyadari betapa kehidupan di dunia ini sifatnya sementara dan ladang akhirat itulah yang menjadi tujuan kita untuk bisa berjumpa dengan Allah. Kemudian dilanjutkan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, wa minha khalaqnakum, ya, sebentar kalian diciptakan ya dari bumi, karena sesungguhnya memang Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari apa? Dari tanah.
Sperma yang diciptakan dari sperma yang tercipta dari makanan juga awalnya dari bumi. Ya, karena makanan binatang adalah tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan adalah campuran antara air dan tanah. Makanya kita berasal dari tanah walaupun kita dari sperma ayah dan ibu kita, tetapi pada hakikatnya kita diciptakan oleh Allah dari tanah dan kemudian dikembalikan ke tanah kembali. Ya, makanya di sini menceritakan minha khalaqnakum, kamu diciptakan ya. Dari apa? Dari tanah. Wa fiha nu'idukum, ya. Pada saat itu juga kamu apa? Berada di permukaan bumi. Di permukaan bumi itu ya sifatnya juga berada di tanah berarti ya. Wa fiha nu'idukum, dikembalikan atau dikuburkan itu juga dalam kondisi apa? Berada di tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nanti satu saat ketika kita sudah berada di dalam kubur, satu saat juga Allah akan membangkitkan kembali orang-orang dari tanah itu. La haula wala quwata illa billah. Jadi tentu kita harus banyak mengambil pelajaran ya, karena saat kita dilahirkan dari bumi ini, maka kita pun akan dikembalikan di tanah bumi ini ya. Tujuan dari Allah mengingatkan tentang ayat ini kepada kita ya, untuk memperlihatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya sendiri dan tentu mengingatkan Firaun ya, bahwa kamu itu berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Jika engkau beriman ya, engkau akan kembali kepada fitrahmu, kembali kepada Allah dengan cara yang suci. Tapi ketika terjadi pembangkangan, terjadi kesombongan gitu ya, maka di situ jangan sampai engkau terlena dengan kehidupan dunia yang sifatnya sementara. Masya Allah ya, suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri penguburan jenazah. Nah, setelah mayit itu dikubur, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil apa ya, kalau kita menggenggam ya, menggenggam tanah ya, satu genggam tanah itu diambil, kemudian beliau membacakan minha khalaqnakum. Dari ayat ini yang dibaca, minha khalaqnakum ya, kemudian ditabur. Kalau di masyarakat kita yang ditabur itu bunga ya, ini Rasulullah yang ditabur adalah bagian dari tanah itu sendiri ya. Jadi yang pertama kali, taburan yang pertama, beliau mengatakan sebuah kalimat, minha khalaqnakum, darinya kami menciptakan kalian. Artinya Allah yang menciptakan kita dari tanah. Kemudian beliau ambil lagi segenggam tanah tadi. Kemudian beliau sebar lagi ya di atas pekuburan itu sambil mengucapkan wa fiha nu'idukum, dan di sanalah kami akan dikembalikan. Ya. Kemudian diambil lagi satu genggam ya, sembari disebar lagi, kemudian beliau mengucapkan wa minha nukhrijukum taharatan ukhroh, dan dari sana kami akan kembali mengeluarkan kalian. Jadi Allah mengingatkan ya, Allah yang memasukkan kita ke dalam tanah alias meninggal, kemudian Allah yang menciptakan kita dari tanah, kemudian Allah yang memasukkan kita ke dalam tanah dalam artian meninggalnya kita, kemudian Allah juga mengangkat kita kembali ya ketika setelah kematian. Nah, inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesuatu yang sangat berharga bisa kita ambil, bahwa disebabkan kesombongan seseorang ya, ini adalah mohon maaf, ini adalah cerita Firaun ya, yang dimana dengan kesombongannya dia mencoba untuk kalau kita menyebutnya ngeles gitu ya, ngeles lah dengan apapun pembuktian yang telah disampaikan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa itu telah memberikan ya gambaran terkait dengan mukjizat-mukjizat yang sudah Allah berikan kepadanya. Ada 9 mukjizat ya. Mungkin ibu-ibu perlu mengingat kembali cerita yang lalu. Apa saja yang menjadi mukjizat Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Musa, mukjizat Nabi Musa ini diketahui oleh Firaun. Ya, bukan tidak diketahui, justru diketahui oleh Firaun. Tapi dilalahnya Firaun dengan kesombongannya ini ya, tetap mencoba untuk tidak mengakui ya apa yang telah disampaikan oleh Nabi Musa ya.
Padahal Nabi Musa ini terus menerus gitu ya menyampaikan risalahnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah untuk menjumpai Firaun dengan cara mendakwahinya. Bahkan justru yang dilakukan oleh Firaun nyamber gitu ya, menjawab pertanyaan Musa ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dapat diketahui dengan sifat-sifatnya karena dia adalah pencipta dan dia juga adalah menciptakan setiap makhluk dengan karakter dan mempunyai kemanfaatan. Tapi sekali lagi ya bahwa Firaun dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh Nabi Musa ini tidak bergeming ya. Itulah ibu-ibu ya. Jadi yang sesuatu yang sudah digambarkan oleh Nabi Musa itu sudah cukup jelas. Nah, tadi ada titik poinnya. Ilmuha inda rabbi fi kitab ya. Jadi pencatatan ilmu itu sesuatu yang penting agar tidak terlupakan. Termasuk kita ibu-ibu. Ibu-ibu mau dengar lewat YouTube, ibu-ibu mau dengar ceramah secara langsung, begitu ya. Itu buat kita ternyata nggak cukup hanya dengan mendengar. Apalagi sudah bertambahnya umur. Jangankan orang yang bertambahnya umur, yang masih muda-muda saja bisa terlupa. Itulah pentingnya. Pentingnya ilmuha inda rabbi fi kitab, perlu ya dicatat di dalam pembukuan kita ya. Masya Allah ya, ada orang yang memang rapi, tertata rapi ya, ceramah-ceramah setiap yang disampaikan oleh guru-guru dia mempunyai catatannya. Kenapa? Ketika dia terlupa mudah lagi untuk melihatnya. Walaupun ada istilah al ilmu fi kutub, ilmunya itu ada di buku. Ketika dibuka bukunya baru ingat gitu. Kalau nggak terbuka bisa jadi lupa. Nah, itulah fungsi ya fungsi pencatatan. Dan ini merupakan sebuah rahmat dari Allah ya. Maka di dalam sebuah hadisnya disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah Allah selesai menciptakan semua makhluknya, maka Dia menetapkan atas dirinya sendiri dalam buku catatan yang ada di sisinya. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. La haula wala quwata illa billah. Inna rahmati taglibu ghadabi. Itu luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguatkan kepada kita ya. Jadi ini terpenting buat kita supaya betul-betul kita mengingat kalau kita ingin mendalami ilmu jangan cuma mendengar, tetapi cobalah dituliskan sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan menulisnya ya. Ini peringatan buat kita semua. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan coba masuk kepada ayat selanjutnya ya. Ayat selanjutnya itu ada di 56 ya. Kalau tadi kita membahasnya di 49 sampai 55, sekarang di ayat 56 sampai 59. Nah, di ayat-ayat ini ada membahas tentang tuduhan bahwa Nabi Musa adalah penyihir. Ya, spesifikasi ya, bahwa Firaun mencoba untuk mempengaruhi masyarakatnya, mempengaruhi para tukang-tukang sihirnya begitu ya, bahwa yang namanya Musa itu adalah seorang penyihir ya. Nah, ibu-ibu bisa lihat di ayat itu dari ayat walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba sampai pada qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsyara ya, wa ayyuhsyaran nasu duha. Dan sungguh kami telah memperlihatkan kepada Firaun tanda-tanda kebesaran kami semuanya, ternyata dia mendustakannya dan bahkan dia enggan menerima kebenaran itu, sampai pada ayat qala ya, berkata Musa ya, perjanjian waktu
itu untuk pertemuan kami dengan kamu itu adalah pada hari raya dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada hari itu. Apa maknanya? Jadi pada saat Nabi Musa sudah menyampaikan risalahnya kepada Firaun, kemudian malah Firaun banyak bertanya dan justru memojokkan begitu ya, di satu waktu yang bersamaan ternyata Firaun menuduh Musa itu adalah penyihir. Ya, Nabi Musa dan Harun itu adalah penyihir. Supaya apa? Supaya masyarakat itu tentu saja terkecoh gitu ya. Mereka menganggap kalau Musa itu adalah penyihir, pasti Musa ini akan mencoba mengeluarkan kalian penduduk Mesir yang asli keluar dari negeri kalian. Ya, nanti kedudukan kalian, harta-harta kalian itu akan dirampas, seolah-olah seperti itu. Jadi hasutan demi hasutan telah dilakukan oleh Firaun supaya apa? Masyarakatnya, penduduknya, wabil khusus kepada para penyihirnya ini ya mereka berkompromi lah, boleh dikatakan seperti itu, agar masyarakat mempercayai bahwa Musa itu adalah penyihir. Coba kita lihat ya. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Demi Allah, kami telah perlihatkan kepada Firaun dan kami memberitahunya tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan dan keesaan kami serta kenabian Musa, ya, seperti 9 mukjizat, ya. Mungkin sedikit sekilas ibu-ibu apa saja mukjizat Nabi Musa itu bisa kita ingat-ingat lagi, yaitu berkaitan dengan tongkat yang menjadi ular atau ular menjadi tongkat, kemudian yang kedua tangan yang bersinar, kemudian dibelahnya lautan, ya, batu yang mengeluarkan air, kemudian belalang, kutu, katak, darah, dan diangkatnya gunung. Itu adalah diantara tanda-tanda mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Tapi sekali lagi ya, bukti-bukti itu tidak menjadikan Firaun dan pengikutnya itu beriman, wabil khusus tentu Firaun. Ya, justru dia tidak beriman, tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, walaupun dia mengetahui karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Ya, kemudian malah muncul tuduhan dari Firaun. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Kalau kayak gitu emang engkau ingin mengeluarkan kami nih dari tanah air kami, karena sesungguhnya apa? Kamu itu kan emang penyihir gitu ya. Ya itulah ya, sesuatu yang disampaikan oleh Firaun ya. Apakah kamu wahai Musa datang dari negeri Madian untuk mengeluarkan kami dari negeri kami yaitu Mesir dengan sihir yang engkau perlihatkan, mengubah tongkat menjadi ular begitu ya. Kamu mengaku-ngaku dirimu sebagai nabi sehingga kami bisa ikut dengan agamamu, ya. Firaun ini menyebutkan bahwa Nabi Musa akan mengeluarkan mereka dari Mesir. Ini adalah upaya provokasi sekali lagi yang membuat kaum Firaun menolak ya, membantah atau justru melakukan penyerangan kepada Nabi Musa, ya, membuat mereka benci dan marah kepada Musa, ya. Ini salah satu yang diinginkan provokasi ini, supaya semua rakyatnya itu punya kata sepakat mengusir Nabi Musa dan Harun. Tetapi apa yang terjadi? Falana'tiyannaka bisihri mithlih, ya. Kalau memang kamu menggunakan sihir, kata Firaun, ya, maka kami akan mendatangi sihir yang lebih bagus dari itu, ya. Kami akan menandingi sihirmu itu. Faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Nah, pada saat itulah Firaun menginginkan, ayo
kalau begitu kita duel. Ya, kira-kira begitu. Dimintalah Musa yang menentukan tempat dan menetapkan waktu. Karena Firaun ini dengan kecongkakannya sudah meyakini bahwa apa yang akan mereka lakukan lewat duel nanti tentu Firaun yang akan menang. Ya, beliau Firaun itu beranggapan bahwa dengan nanti dikumpulkannya seluruh ahli sihir di negeri itu tentu akan mudah mengalahkan Musa. Karenanya Firaun itu mengatakan, kalau gitu kita duel, kamu yang nentuin tempat, kamu yang nentuin waktu. Kenapa? Diupayakan kalau tempat yang memang dijadikan duel itu adalah tempat yang luas, dia dataran yang posisinya tidak ada cekungan, tidak ada ketinggian, ya benar-benar rata begitu ya, supaya semua orang bisa melihat. Ya, dan Firaun sendiri juga berkeyakinan karena dia yang menang gitu ya dalam duel nanti, dia berkeinginan Musa itu menjadi malu dan langsung pergi ya, meninggalkan negeri tersebut. Tetapi kemudian ketika Nabi Musa diminta untuk ibaratnya menentukan tempat dan juga menetapkan waktu, maka Nabi Musa mengambil waktu. Qala maw'idukum yaumaz zinati wa an yuhsyaran nasu duha. Ya, kalau gitu kita ambil pada waktu duha. Ya, ketika itu diambilnya pada hari raya. Di mana hari raya pasti orang sedang bergembira, menggunakan pakaian baru, menggunakan perhiasan yang bagus-bagus, dan itu adalah kondisi yang paling menyenangkan. Dan Musa berkeinginan hari itu diambil agar perbincangan tentang keesaan Allah, kemenangan Islam dalam artian agama yang fitrah ini adalah sesuatu yang menjadi perbincangan hangat buat mereka. Ya, jadi inilah yang diambil oleh oleh Nabi Musa, yaitu di waktu libur ya, yaitu di waktu hari rayanya, sehingga orang tidak disibukkan kecuali mereka tengah bersantai-santai dan mereka pasti akan mendatangi tempat itu. Nah, itu ya ibu-ibu, jadi di ayat 59 itu sampai di ayat sebelumnya ya, yaitu di ayat berapa tadi? 56 sampai 59 ya. Di sini memberikan penjelasan kepada kita bahwa terjadinya dialog untuk dilakukan duel, untuk dilakukan sebuah perseteruan ya antara Firaun dan Musa. Intinya adalah dari 3 ayat ini ya, 56, 57, 58, 59, 4 ayat ini Firaun ingin menunjukkan kesombongannya. Ya, dengan sebelum menunjukkan kesombongannya dia tentu menghasut Firaun kepada rakyatnya, bahwa seolah-olah kamu itu akan diusir dari negerimu sendiri ya. Dan Firaun juga terus berusaha membatalkan mukjizat Nabi Musa dengan sihir. Ya, dia mengira bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah yang dibawa Nabi Musa itu adalah sihir dan menipu orang-orang ya, sehingga mereka nantinya akan beriman begitu. Nah, berbagai macam upaya itu telah dilakukan tapi nggak bisa juga gitu ya, sampai akhirnya dilakukanlah upaya keinginan untuk duel ini gitu ya, diminta untuk menentukan waktu ya, intinya sebenarnya karena Firaun ini ingin menghentikan dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa. Bahkan dia sampai seolah-olah nyindir gitu ya, pokoknya kita harus adakan di satu tempat yang kamu harus datang, aku harus datang ya, pasukanmu, kamu berdua dengan Harun datang, aku dengan pasukanku harus datang, dan itu harus ada di tengah-tengah tempatnya. Jadi artinya tidak ada alasan Musa nggak datang karena kejauhan misalnya, karena sesungguhnya Firaun juga akan datang dengan posisi yang ada di pertengahan tempat itu ya. Makanya akhirnya ketika diberikan oleh Firaun waktu dan tempat
diserahkan kepada Nabi Musa, maka Musa pun mengambil langkah pada hari raya di mana semua orang dalam keadaan leha-leha dan pasti senang berkumpul begitu ya. Disitulah ditetapkan ya. Pada saat pandangan waktu duha ya, di sini kan disebutkan wa ayyuh syaron nasu duha, di pagi hari ya, setelah matahari terbit, yaitu pandangan juga masih jelas, jiwa juga masih prima ya. Jadi kalaupun terjadinya perpanjangan waktu dalam peperangan tadi atau dalam perseteruan tadi, maka bisa diperpanjang karena masih ada waktu siang. Nah, secara kebetulan waktu tersebut disetujui oleh para penyihir, karena kalau waktu duha itu biasanya penyihir itu sedang memanaskan tali-tali dan peralatannya yang telah dicuri dengan air merkuri. Jadi ini sesuatu yang gayung bersambut gitu ya. Ketika Musa menetapkan waktu dan tempat, kemudian para penyihir Firaun juga mengikuti dan menyetujui. Nah, terakhir ibu-ibu pembahasan kita yaitu terkait bagaimana Firaun mengumpulkan para sihir dan memberikan peringatan kepada Musa kalau apa yang akan dia lakukan itu akan menjadi sia-sia, seolah-olah begitu. Ya, kita lihat dalam ayat 60 sampai 64 ya. Fatawalla Fir'aunu fajama'a kaidahu thumma atah. Itu ayat 60 sampai ayat 64-nya. Fa'ajmi'u kaidahum ya, fa'ajmi'u kaidakum thumma tu saffa waqad aflahal yauma man ista'la ya. Maka Firaun meninggalkan tempat itu lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali kepada hari yang ditentukan. Musa berkata kepada para penyihir, celaka kalian, jangan kamu mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia akan membinasakan kamu. Begitu ya. Jadi diingatkan oleh Nabi Musa kepada para penyihir itu. Dan sesungguhnya rugi orang yang mengada-ngadakan kebohongan. Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka dan merahasiakan percakapan mereka. Maka pada saat yang bersamaan mereka memutuskan bahwa Musa itu adalah seorang penyihir ya, yang hendak mengusir kamu ya Firaun dan pengikutnya dari negerimu dan mengambil semua keutamaan-keutamaan yang kamu miliki. Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihirmu, kemudian datanglah mereka dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang-orang yang menang pada hari itu. Jadi kita lihat ibu-ibu ya, setelah kesepakatan tadi ya antara Firaun dengan Musa tentang pertandingan, kemudian Allah menyebutkan peringatan melalui Nabi Musa kepada para penyihir ya. Kamu jangan macam-macam. Jadi kira-kira begitu ya ibu-ibu ya. Jangan macam-macam, karena kalau apa yang kamu lakukan itu adalah sebuah pendustaan, Allah akan memberikan siksa yang paling besar. Ya, jadi kamu harus berhati-hati. Ya, sehingga Nabi Musa mencoba untuk mengingatkan kembali sekalipun mereka sudah berada di ruangan duel, begitu ya. Nabi Musa memunculkan ungkapan-ungkapan yang berkeinginan agar para penyihir itu bisa kembali ke dalam agama tauhid. Ya, maka kita lihat dari ayat demi ayatnya. Fatawalla Fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Fir'aun pergi mengumpulkan. Jadi ketika sudah ada kesepakatan, oke, hari ini tempatnya di sini. Setelah itu Fir'aun langsung ya bergerak mencari para penyihir yang handal, mengumpulkan para penyihir yang kompeten, kira-kira begitu, dari berbagai kawasan di dalam kerajaannya. Lalu dia mengumpulkan sihir dan tipu dayanya beserta peralatan yang diperlukan oleh para pendukungnya. Ketika itu memang sihir sedang beredar, makanya ibu-ibu sampai hari ini boleh dikatakan Mesir itu tidak pernah kehilangan tentang yang namanya bab sihir. Karena memang bercokol ya di Mesir itu berkaitan dengan masalah ilmu sihir ini. Kemudian Firaun datang ya di waktu yang telah ditetapkan, kemudian dia duduk tentu saja ya bak raja begitu ya di tempat duduk yang secara khusus, sementara disediakan juga
tempat untuk para penyihirnya. Jadi penyihirnya itu berbaris gitu ya. Nah, datanglah Musa dan saudaranya Harun ya, para penyihir itu langsung berbaris-baris ya. Kemudian Firaun pada saat itu mulai lagi memprovokasi mereka dan menjanjikan kepada para penyihirnya ini dengan imbalan yang sangat besar. Makanya para penyihir itu mereka mau ya menjalani tugas yang disampaikan atau yang diberikan oleh Firaun karena mereka mendapatkan keuntungan ya, mendapatkan upah atau imbalan yang sangat besar. Sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 41 sampai 42 ya. Jadi mereka itu mau ngerjain apapun yang diminta oleh istilahnya Firaun ya, asalkan mereka mendapatkan imbalan yang sesuai. Makanya Firaun menjanjikan ya bagi mereka itu balasan materi dan moral asalkan mereka tuh betul-betul bisa mengalahkan Nabi Musa dan Harun. Itu ya, mereka sungguh-sungguh pokoknya mengalahkan Musa gitu. Musa lalu mengumumkan kerasulannya. Jadi pada forum itu Nabi Musa tetap ya dengan dakwahnya dan menyampaikan bahwa dia adalah utusan Allah. Namun apa yang dikatakan qala lahum Musa wailakum la taftaru 'alallahi kadziban. Ya, ini yang disebutkan. Wahai Musa, ya, yang tentu saja ini disampaikan kepada Firaun dan para penyihirnya. Ya, Nabi Musa itu berkata, kebinasaan dan siksaan akan kalian dapatkan jika kalian membuat kedustaan dan kepalsuan. Jadi jangan deh, udah nggak perlu lagi ya berdusta. Apa yang kalian lakukan itu adalah sesuatu yang jelas nggak benar. Ya, sementara kalian itu mengklaim bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah kebenaran. Ya, sesungguhnya itu bukan kebenaran, sihir, itu kebohongan. Dia akan menyiksa kalian. Allah akan menyiksa kalian dengan siksa yang sangat berat. Sungguh rugi orang-orang yang membuat kedustaan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Jadi pada saat itu kemudian para penyihirnya Firaun saling riung gitu ya, saling berkomunikasi, bermusyawarah, dan itu tidak terdengar oleh Musa karena mereka berbisik-bisik apa kira-kira yang akan mereka hujahkan tentang Nabi Musa ini. Ya, mereka bermusyawarah, membuat kesepakatan, mereka berbisik-bisik sampai nggak terdengar, lalu para penyihir itu membuat statement. Apa statementnya? Mereka mengatakan qalu in hadzani lasahirani. Keduanya ini yaitu Musa dan Harun adalah penyihir, yaitu tukang sihir. Yang yuridani ayyukhrijakum. Yang keduanya menginginkan kalian semua itu keluar dari negeri ini. Gitu. Nah, inilah alasan yang disampaikan oleh para penyihir. Padahal para penyihir itu sendiri ketika mereka bermusyawarah, mereka tuh sudah ngerti gitu ya. Jika memang Musa ini adalah penyihir ya, kita akan mengalahkannya. Tapi kalau dia berasal dari Allah, pasti dia menang. Jadi kan sesungguhnya mereka sudah punya keyakinan itu. Tapi karena tadi berdasarkan imbalan dari Firaun, mereka mencoba membuat statement. Maka berhati-hati ibu-ibu, karena tidak hari ini juga kita akan dapati kondisi-kondisi ketika orang sudah haus tentang kedudukan, tentang harta, mereka bisa memutarbalikkan karena melihat keuntungan-keuntungan duniawi tadi. Gitu ya. Jadi penyihirnya Firaun itu mengatakan kepada masyarakat, dia itu penyihir dan kalian akan dikeluarkan olehnya. Dan posisi sumber rezeki kalian itu akan dirampas oleh Musa dan Harun. Pokoknya nanti hilang tradisi-tradisi yang ada di negeri kita ini. Nah, jadi kalimat-kalimat ini disampaikan juga oleh para penyihir bukan hanya dari Firaun,
Ya, justru para penyihir ini terpengaruh dengan apa yang telah disampaikan oleh Firaun, ya. Jadi ada beberapa hal yang diteror ya oleh para penyihir itu, yaitu ada pada mendustakan kenabian, ya, mendustakan kenabian mereka berdua dan menyebut mereka berdua sebagai penyihir. Inilah statement yang disampaikan oleh para penyihir, ya, bahwa Nabi Musa dan Harun itu adalah penyihir. Yang kedua statementnya adalah bahwa Musa dan Harun ini ingin mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Bahkan ingin menguasai, yang ketiga, menguasai seluruh kedudukan dan jabatan kalian. Maka apa yang disebutkan fa'ajmi'u kaidukum thumma tu soffa, kalau begitu ayo kita bersatu, kita kuatkan barisan kita, kira-kira begitu, supaya Musa dan Harun ini bisa keluar. Qad aflahal yauma man ista'la, ya, supaya kita menang gitu ya, supaya kita bisa terbebas gitu ya, dan Musa dan Harun ini keluar dari negeri Mesir. Ya, kita bisa keluarkan dia, lemparkan apa saja yang ada di tangan kalian secara bersamaan agar membuat mata takjub. Ya, ini para penyihir mencoba untuk mengeluarkan keahliannya, ya, memperlihatkan keahliannya. Tadi di awal sudah saya sampaikan, ternyata dikumpulkan di satu tempat di padang yang luas, yang kemudian ketika para penyihir ini beraksi gitu ya, pasti kan ada ketakjuban dari masyarakat yang melihat. Mereka merasa sesuatu yang sesuatu yang besar gitu ya, karena para penyihir-penyihir ini dihadirkan di tempat tersebut. Tapi sekali lagi ya, posisi ini tidak berkelas ya, justru di hadapan Nabi Musa dan Harun. Ini semua adalah ucapan para penyihir dengan tujuan untuk memprovokasi mereka, saling memberi semangat di antara mereka ya, agar mereka itu mengerahkan upaya maksimal dalam memenangkan pertarungan tersebut ya. Nah, nanti di ayat-ayat selanjutnya adalah terkait dengan pertandingan itu sendiri ya. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari ayat dan hadis-hadis yang tadi beberapa disebutkan menunjukkan bagaimana persiapan Firaun dalam mengumpulkan tukang-tukang sihirnya ini bukan sesuatu hal yang main-main. Dia juga bersungguh-sungguh. Inilah hakikat kebatilan. Kebatilan itu juga dilakukan dengan sungguh-sungguh. Maka merugilah kita jika yang berada dalam kebenaran tidak sungguh-sungguh, gitu ya. Mereka dikatakan dalam sebuah hadisnya, tukang sihir yang dikumpulkan oleh Firaun itu sebanyak 72 orang. Ya, Firaun mengumpulkan tukang sihir yang berkelas, jumlahnya 72 orang. Tapi mereka itu yang memang terbiasa menggunakan tali temali, kemudian tongkat sebagai alat mereka untuk melakukan penyihiran, ternyata atas izin Allah bisa terkalahkan ya. Nanti insya Allah di ayat selanjutnya. Nah, kemudian sekali lagi tugas kita para juru dakwah ya, seorang muslim, terus mengingatkan orang lain di hadapan kita, sebagaimana Musa terus mengingatkan kepada Firaun ya, tanpa kenal lelah ya, agar Firaun itu tidak menyekutukan Allah. Nah, ini posisi di mana kebatilan tadi tersusun rapi, bahkan mereka mencoba melakukan propaganda, padahal para penyihir ini tadi saya sampaikan tahu kalau Nabi Musa itu jika memang dia utusan Allah pasti menang, begitu ya. Nah, inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga apa yang bisa kita ambil pada kesempatan ini mampu menjadikan kita punya bekal, punya keyakinan bahwa Islam adalah agama yang benar, dan kita akan terus berusaha untuk menjalani nilai-nilai ini, ajaran-ajaran ini sampai akhir hayat kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.